Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, majlis kita ini adalah majlis fikir, sebagaimana yang diriwayatkan dari yang mulia pimpinan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Fikir ini nilainya sangat tinggi. Satu hari baginda Nabi bertanya kepada seorang sahabatnya, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang masih kecil waktu itu dan sekaligus juga merupakan keponakan beliau. Sepupu beliau, anaknya Abbas. Abbas ini paman baginda Nabi. Maka Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Hai Abdullah, apa yang sedang kamu fikirkan?" Maka Abdullah mengatakan, "Yang sedang saya fikirkan ya Rasulullah adalah tanda-tanda keagungan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini." Jadi Abdullah bin Abbas pada waktu itu memikirkan tanda-tanda keagungan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda keagungan Allah, kehebatan Allah. Adanya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, membawa cahaya ke bumi ini yang sudah beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun tanpa henti-henti, merupakan tanda keagungan Allah SWT. Wujudnya langit yang begitu luas dengan bintang-bintang yang bertebaran, yang jumlahnya miliun-miliun, triliun-triliun, gak ada yang tahu jumlahnya. Tanda keagungan Allah. Wujudnya daratan, lautan, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, yang hijau, yang kuning, yang pahit, yang manis,
yang untuk makanan, untuk jamu, untuk segala macam keperluan, untuk bumbu-bumbuan, tanda keagungan Allah SWT. Allah menciptakan merica, menciptakan pala, menciptakan lombok, menciptakan garam. Coba ini kalau kita makan garam, makan sambal, makan ikan, makan ayam, kita bayangkan kalau Allah itu tidak menciptakan bumbu-bumbu semacam ini, kayak apa kita makan tuh? Anyep saja. Tanda keagungan Allah SWT. Hembusan angin. Bagaimana kalau dunia ini nggak ada angin kira-kira? Pabrik mana yang bisa mendatangkan angin? Tanda keagungan Allah SWT. Datangnya siang, datangnya malam, tanda keagungan Allah SWT. Bagaimana dunia ini kalau siang saja atau malam saja? Kayak apa hidup kita ini jadinya? Wujudnya laki-laki, wujudnya perempuan, wujudnya binatang-binatang, wujudnya sapi, wujudnya kambing, wujudnya ayam. Semua adalah tanda-tanda keagungan Allah SWT. Setetes air pun tanda keagungan Allah SWT. Karena setetes air ini kalau tidak diciptakan oleh Allah, seluruh dunia mau menciptakan setetes air nggak bisa. Seluruh dunia mau menciptakan sebutir pasir nggak bisa. Kalau orang mau mikir, sebutir pasir pun tanda keagungan Allah SWT. Kalaupun di dunia ada manusia pandai, itu pun tanda keagungan Allah SWT, karena Allah yang menciptakan mereka. Jangan kita takjub dengan makhluk apa saja, takjublah dengan yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kurang lebih yang difikirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka baginda Nabi suka dengan fikir Abdullah bin Abbas ini. Maka beliau mengatakan, fikir kamu ini Abdullah lebih baik daripada ibadah setahun yang tidak ada fikir demikian. Kalau ibadah dengan fikir demikian, ya pahalanya sudah tambah banyak lagi. Kemudian baginda Nabi SAW berjumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi bertanya, "Hai Abu Hurairah, yang kamu pikirkan apa sekarang?" "Ya Rasulullah, yang saya pikirkan itu mengenai keadaan akhirat nanti bagaimana." Mikirkan keadaan akhirat, bagaimana alam kubur, bagaimana padang mahsyar yang 50.000 tahun, bagaimana sirat, bagaimana surga, bagaimana neraka. Di akhirat cuma ada 2 tempat yang begitu luas. Surga yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang iman, istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu, kenikmatan yang tidak ada batas. Di sanalah tempatnya para nabi, para rasul, para wali Allah, dan orang-orang yang beriman. Tempat yang begitu indah sekali, nggak bisa dibayangkan. Seumpama kita pernah melihat surga, kita dikasih dunia seisinya ini gratis pun nggak akan mau. Gratis, ini dunia seisinya ini kamu ambil gratis, halal 100%, kamu nggak mau. Untuk apa sih? Saya dunia ini dikit aja cukup, aja mau ke surga. Seumpama kita tahu surga, tapi karena kita tidak tahu surga, maka dunia ini kelihatannya itu hebatnya. Maka Nabi itu ditawari oleh Allah, gunung-gunung mau dijadikan emas, Nabi nggak mau.
Karena Nabi itu sudah pernah melihat surga. Waktu Mi'raj Nabi pernah melihat surga. Gunung-gunung emas dikasih, enggak ada. Untuk apa ya Allah? Padahal yang nawari itu Allah. Berarti ini halal 100%. Ini enggak mau Rasulullah. Kita bayangkan kalau kita ini sudah punya rumah dari emas, rumah dari intan, terus ada orang nawari rumah dari bambu, kira-kira mau nggak? Loh ini gratis loh Pak. Alah ngreget-ngregeting gon wes pak dhewe ngono. Nah, nggak mau kita. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Hurairah yang dipikirkan keadaan akhiratnya. Maka Nabi suka dengan fikir Abu Hurairah nih. Maka beliau mengatakan, Abu Hurairah kamu mikir demikian ini lebih baik dari ibadah 7 tahun yang tidak mikir. Ibadah 7 tahun nggak mikir akhirat, makanya ibadah itu mikir duit aja ibadahnya itu. Akhirnya bukan jadi ibadah. Kemudian baginda Nabi berjumpa dengan sahabatnya yang paling mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bertanya, kalau kamu apa yang kamu pikirkan Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, yang saya pikirkan ya Rasulullah, bagaimana seluruh umatmu ini masuk surga semua. Saya ingin semua umatmu ini dapat hidayah, masuk surga semua. Ini kalau orang itu mikir umat, ini berarti sudah semua kepikir ini. Karena mikir umat itu maknanya bagaimana umat ini dapat ridho Allah, akhirnya mesti mikir keagungan Allah juga, mesti mikir akhirat juga, masih ditambah lagi mikir orang lain. Jadi mikir umat ini komplit, 3 itu ada semua. Ya, orang itu kalau mikir umat, nah umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan hidayah Allah, akhirnya mikir keagungan Allah. Orang itu kalau mikir umat, nah semua umatnya akan ke akhirat, akhirnya mikir ke akhirat. Saya itu mikir ya Rasulullah, bagaimana umatmu semua masuk surga. Maka Nabi mengatakan, pikir kamu ini Abu Bakar seperti ibadah 70 tahun. Nah, kita ingin biasa itu otak kita ini kita gunakan untuk 3 ini. Mikir tanda-tanda keagungan Allah, mikir akhirat, mikir umat. Bagaimana umat itu amal agama semua. Kenapa kita kok mikir begitu? Biar kita dapat pahala 70 tahun. Walaupun kita ini masih lemah, tolah-tolah, tapi kita mikir umat, supaya kita dapat pahala 70 tahun ibadah. Ibadah itu 1 menit aja sudah nilainya tinggi sekali. Bagaimana 70 tahun ibadah? Maka mikir umat, bagaimana umat dapat hidayah semua. Dan umat ini ceritanya mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang akan mendapatkan hidayah kalau ada suasana dakwah. Itu ceritanya begitu. Jadi mikir umat itu maksudnya adalah bagaimana wujud suasana dakwah di kalangan umat ini. Di rumah-rumah ada dakwah, di masjid-masjid ada dakwah, di mobil-mobil ada dakwah, di pasar-pasar ada dakwah. Dakwah itu apa tuh? Mengingatkan orang kepada Allah itu loh. Mengingatkan orang pada akhirat itu namanya dakwah. Di dakwah itu bukan harus ceramah di podium, terus pakai protokol acara pertama. Itu bukan begitu itu. Dakwah itu mudah. Kalau kamu ketemu anaknya, nak, kamu ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, taatlah kamu kepada Allah. Ini sudah dakwah. Kalau ada hujan, kita bilang sama teman kita, ini Allah yang mendatangkan hujan ini. Kalau Allah nggak mendatangkan hujan, siapa yang bisa mendatangkan? Ini sudah dakwah. Dakwah itu mudah. Setelah dunia ini, akhirat, kita jangan terlalu
terpesona, terlalu sedih dengan dunia ini. Ini dakwah. Dakwah gampang mboten angel. Ya kalau wujud dakwah maka akhirnya orang itu ingat pada Allah. Kalau ingat pada Allah akhirnya amal agama. Lah supaya wujud dakwah itu bagaimana caranya? Nah ini orang itu harus menyiapkan waktu untuk dakwah. Supaya wujud dakwah, orang itu harus menyiapkan waktu untuk dakwah. Supaya wujud pasar bagaimana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk perdagangan. Supaya wujud sekolahan bagaimana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk sekolahan. Supaya wujud pabrik bagaimana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk pabrik. Supaya wujud pertanian bagaimana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk sawah. Supaya ada dakwah kemana? Orang-orang harus menyiapkan waktu untuk dakwah. Ini segenah ini. Ini sudah jelas ini. Makanya untuk mewujudkan dakwah ini kita ini harus kita siapkan. Laki-laki kita tiap hari 2,5 jam duduk di masjid mikirkan mewujudkan dakwah. Tiap bulan 3 hari untuk memikirkan dakwah ini. Tiap tahun minimal 40 hari. Yang belum 4 bulan keluar 4 bulan. Setiap malam Jumat kumpul di markas mikirkan dakwah. Kalau ini kita buat 2,5 jam 3 hari 40 hari 4 bulan hadir malam markas, nanti tiba-tiba dakwah ini hidup di mana-mana. Di mana-mana hidup dakwah. Ketika dakwah hidup di mana-mana, agama hidup di mana-mana. Akhirnya kita dapat pahala dari mana-mana. Pasar mendatangkan pahala, masjid mendatangkan pahala, sawah mendatangkan pahala, ladang mendatangkan pahala, kantor mendatangkan pahala. Semua mendatangkan pahala ketika di sana ada dakwah. Kalau pasar itu ada dakwah, kayak pasarnya orang Madinah zaman Nabi, maka di pasar itu ada dakwah, akhirnya orang pada amal agama di pasar. Akhirnya perdagangannya jadi baik, tidak tipu menipu, tidak ada pertengkaran, mengikuti syariat. Akhirnya dari pasar itu muncul orang-orang baik, muncul wali-wali Allah dari pasar. Ketika di ladang-ladang di Madinah ada dakwah yang digerakkan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi dikirim ke Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Gerak di Madinah selama 1 tahun. Belum ada masjid, Madinah belum ada masjid waktu itu. Geraknya di ladang-ladang, kebun-kebun kurma, sumber-sumber air. Maka dari ladang-ladang, dari sumber-sumber air, kebun-kebun kurma, muncul wali-wali Allah. Muncul wali-wali Allah. Nah, mulaikan Allah SWT, maka kita betul-betul usaha. Ini ibu-ibu kita pikir, ini anaknya yang laki-laki. Kalau yang masih belajar di sekolahan waktu perayaan dikeluarkan 40 hari atau berapa hari saja. Yang sudah tidak di sekolahan diusahakan dikeluarkan berapa hari saja, 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Suaminya didorong, suamiku, kamu keluar dari jalan Allah. Baru mikir saja kamu sudah dapat pahala 70 tahun. Kamu keluar 4 bulan, urusan anak, urusan kambing, urusan rumah, saya yang ngurus. Kamu berangkat 4 bulan. Kalau kamu berangkat 4 bulan, saya di rumah ngurus rumah, saya dapat pahalanya juga. Karena katanya dalam satu hadis, orang yang membantu orang keluar dapat pahala orang keluar. Kamu keluar, saya yang ngurus rumah, saya di rumah dapat pahala seperti orang keluar juga. Hei suamiku, hidup ini cuma sekali, nggak ada hidup 2 kali di dunia ini. Setelah dunia ini adalah akhirat selama-lamanya. Kamu kok belum keluar 4 bulan, itu terus bagaimana?
kamu rugi, saya rugi, anak-anak rugi, umat seluruh alam rugi. Nah, kalau kamu keluar 4 bulan, kamu dapat pahala, saya dapat pahala, anak dapat berkah, umat seluruh alam dapat berkah semua. Cepat keluar 4 bulan. Ini tasnya, berangkat sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Nah, kalau istri demikian ini, insya Allah di akhirat nanti ini yang akan menjemput kita di surga ini. Nah, jadi kita ini ingin jadi istri model bagaimana? Kita pikir, kalau istri model tiap harinya belanja, mikir duit, wis akeh tunggale ombyokan, karungan. Nah, istri yang ngajak kepada agama lah, ini yang mahal. Istri yang ngajak berjuang, itulah istri-istrinya bagi Nabi SAW, istrinya para sahabat. Ini yang untuk laki-laki, yang untuk ibu-ibu juga, yang belum pernah keluar 3 hari, ikut keluar 3 hari, diatur. Yang sudah keluar 3 hari, sekarang waktunya 15 hari. Kalau sudah 15 hari, nah, diatur, dimusyawarahkan, sehingga bisa keluar 40 hari. Kalau sudah keluar 40 hari, bagaimana mikir keluar negeri? Luar negeri ke IPB 2 bulan. Kalau sudah keluar negeri ke IPB, mikir ke negeri-negeri yang lain, ke negeri Arab, ke Eropa, kemana-mana. Lah apa ya bisa, wong saya ini bahasanya bahasa Jawa tok, kok disuruh ke negeri Arab? Oh, dakwahnya ajaib nih, bahasa Jawa pun negeri Arab paham juga. Dulu para sahabat dakwah ke Persia, ke Romawi, ke luar negeri itu taunya bahasa Arab saja, nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Persia, nggak ngerti bahasa Romawi. Para sahabat tuh ngertinya bahasa Arab tok. Tapi nanti orang-orang sudah pada bingung menterjemah semua, akhirnya pada masuk Islam. Kamu juga begitu, bisanya bahasa Jawa, pergi ke Arab, nanti orang Arab terjemah bahasa Jawa kita. Nah, akhirnya orang-orang Arab pun mikir agama, mikir dakwah, kita dapat pahalanya. Ini kemarin jamaah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana